Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 675 Angka yang Pantas. Hanya butuh 3 teknik 3 tinju untuk bisa menaklukkan seorang master bela diri seperti Zidane, dan hanya dalam hitungan menit, Morgan bisa memenangkan pertarungan ini. Penampilan Morgan benar-benar mengejutkan semua orang. Awalnya semua orang mengira Morgan hanya akan bertarung dengan sembarangan. Morgan adalah bos Jansen dan Zidane pasti tidak berani memperlakukannya dengan buruk. Akan tetapi, semua orang tidak pernah menyangka bahwa Morgan benar-benar bisa mengalahkan Zidane dalam pertarungan yang sengit. Bahkan Zidane akhirnya kalah dengan cara mengenaskan. Secara khusus, 3 teknik tinju Morgan tadi terlalu mengejutkan di mata seseorang yang disebut master. Mereka bahkan belum pernah melihat tinju yang begitu kuat seperti milik Morgan. Pada saat ini, banyak orang membelalakan mata mereka dengan mulut ternganga dan ekspresi di wajah mereka seolah tak percaya. Renata menutup mulutnya dan menatap Morgan di arena tentangan dengan penuh semangat. Demikian halnya dengan Yudha yang juga terlihat sangat terkejut. Dia menatap Morgan di arena tantangan dan teringat percakapan antara dia dan Morgan beberapa waktu sebelumnya. Saat itu Yudha menganggap karakter Morgan agak sombong. Akan tetapi sekarang Yudha tahu bahwa Morgan memiliki kemampuan dan latar belakang identitas yang sangat kuat, bahkan jika dia sangat sombong, itu sangat wajar. Aku tidak menyangka ternyata aku terlalu meremehkan Morgan, gumam Yudha dalam hati seraya menarik napas. Yudha tidak bisa membayangkan betapa hebatnya pencapaian Morgan kelak di masa depan. Sebelumnya, Yudha selalu memandang rendah Morgan dan bahkan menganggap Morgan tidak layak untuk putrinya. Sekarang dia merasa konyol saat membayangkan apa yang dia pikirkan saat itu. Yudha menghela napas dengan ekspresi putus asa dan berkata dalam hati, bukannya Morgan yang tidak pantas unut Yura, tapi Yura yang tidak pantas unut Morgan. Pada saat ini, Morgan berdiri dengan wajah tanpa ekspresi di arena tantangan, seolah-olah insiden itu tidak membuatnya emosional sedikitpun. Jika itu orang normal, dia pasti akan sangat senang setelah mengalahkan Zidane. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal di 4 provinsi, akan tetapi Morgan tidak terlalu peduli dengan hal semacam itu. Satu-satunya hal yang ada di dalam pikiran Morgan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan uang 100 miliar untuk diberikan pada Oscar demi membeli teknik tinju yang benar-benar kuat dan sangat mematikan itu. Saat ini, Morgan baru mempelajari 3 teknik tinju dari 36 teknik tinju yang ada di dalam buku kumpulan teknik tinju yang diberikan Oscar. Jika Morgan bisa mempelajari semuanya, sudah terbayang betapa kuatnya dia nanti. Dengan begitu siapa yang bisa menyakitinya? Sesaat kemudian, Morgan bertanya lagi kepada para bos besar di dunia bawah, apa ada orang lain yang ingin menantang Hadi? Saat ini, semua orang tampaknya menjadi bisu seketika, tidak ada satupun yang berani berbicara. Morgan memandang semua orang dengan tenang, tetapi orang-orang besar itu malah menundukkan kepala mereka dan tampak takut untuk melihat Morgan langsung. Orang besar ini tahu bahwa mereka mungkin bukan lawan Morgan dalam hal kekuatan latar belakang atau aspek lainnya. Sekarang, jika mereka berani menyinggung Morgan sedikit saja, maka bisa jadi keluarga mereka akan menjadi target dan lenyap seketika. Tentu saja tidak ada yang mau menanggung konsekuensi seperti itu. Jika tidak, aku akan turun. Setelah selesai mengatakan ini, Morgan berjalan lurus ke bawah arena tantangan. Pada saat yang sama, Edward yang tengah duduk di kursi, seketika wajahnya terlihat sangat pucat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut berkata kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, halo. Morgan menoleh dan memandang Edward dengan lembut, menurutmu apa yang harus kulakukan padamu? Edward jelas terkejut setelah mendengar kata-kata Morgan. Tubuhnya mulai sedikit gemetar ketakutan dan wajahnya pun sangat cemas. Morgan memandang Edward dan mengulangi pertanyaannya lagi dengan nada tenang, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi sekarang. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Edward tahu dalam hatinya betapa dahsyatnya kekuatan Morgan. Jika dia menyinggung Morgan kali ini,
maka akan sulit baginya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di 4 provinsi di masa depan. Edward ragu-ragu sejenak, kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Morgan, saya bersedia member Anda 50% dari keuntungan tahunan semua bisnis saya, dan saya harap Anda melepaskan saya. Edward hanya bisa menghabiskan setengah dari uangnya demi menghindari bencana, karena kata-kata Morgan barusan mungkin adalah kesempatan terbaik dalam hidupnya. Dia akan merelakan 50% keuntungan untuk Morgan, meskipun dia sangat tertekan. Bagaimanapun, ini adalah cara terbaik yang bisa dia pikirkan. Setelah mendengar kata-kata Edward barusan, orang-orang besar yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Edward benar-benar akan kehilangan banyak uang untuk menyelamatkan keluarganya kali ini. Orang-orang ini diam-diam merasa senang karena mereka tidak menyinggung Morgan sebelumnya. Jika mereka juga menyinggung Morgan, maka nasib mereka mungkin akan sama seperti Edward. Angka 50% dari keuntungan tahunan itu tentu tidak kecil nilainya, dan bisa dipastikan tidak akan ada yang rela memberikan uang itu kepada orang lain dengan cara cuma-cuma. Edward sendiri juga sebenarnya sangat tertekan. Dia tidak punya pilihan lain sekarang, karena dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan 50% dari keuntungan, dia mungkin tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Morgan hanya melirik Edward setelah mendengar kata-katanya. Melihat Morgan diam saja, Jansen dengan lembut mengingatkan Morgan, Tuan Muda Morgan, keuntungan 50% tahunan itu sudah cukup banyak. Diam tak Jansen, lebih baik tidak membuat masalah lagi hari ini, atau Edward akan lebih merepotkan jika dia memiliki kesempatan untuk balas dendam. Jadi sekarang Edward dapat memberikan 50% saham, menurut Jansen itu sangat bagus. Namun, setelah Morgan mendengar kata-kata Jansen, dia melirik Jansen dengan ringan dan berkata dengan lembut, aku pikir 50% dari keuntungan terlalu kecil. Mendengar kata-kata Morgan, Jansen langsung tercengang, karena dengan jelas dia mengatakan bahwa 50% dari keuntungan itu sudah cukup banyak. Tetapi ternyata di mata Morgan angka itu masih terlalu kecil. 50 dari keuntungan itu terlalu kecil, tukas Jansen, mencoba mengkoreksi perkataan Morgan. Morgan melambaikan tangannya langsung ke arah Jansen, lalu menatap Edward dan berkata, kamu pasti sudah mendengar apa yang dikatakan Jansen barusan. Dia mengatakan bahwa 50% keuntungan yang kamu berikan itu terlalu kecil. Edward sangat terkejut saat melihat ekspresi wajah Morgan di hadapannya. Meskipun dia tadi mendengar dengan jelas. Jansen mengatakan bahwa angka itu sudah cukup banyak, tetapi dia tidak berani membantah sedikitpun apa yang dikatakan Morgan barusan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kemudian berkata dengan suara rendah kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, lalu menurut Anda berapa yang pantas? Morgan menjawab dengan ringan, 70. Aku ingin 70% keuntungan tahunan dari penghasilanmu. Setelah mendengar permintaan Morgan, semua orang membeku di tempat dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka Morgan ternyata begitu serakah. Padahal dia benar-benar terlihat seperti pemuda yang sederhana, tetapi ternyata tanpa ragu-ragu dia berani meminta 70% dari keuntungan tahunan. Itu sama saja dengan ingin mengambil seluruh keuntungan dari bisnis Edward. Morgan benar-benar membuktikan pada semua orang bahwa pepatah lam yang mengatakan, jangan menilai seseorang dari penampilan, itu memang benar.